pertanyaannya di Indonesia ini seperti apa? Apakah sudah ada kebijakan yang mendorong pemanfaatan solar cell ataupun pemanfaatan energi surya di Indonesia? Tentu sudah ada. Kita kalau mau tahu apa saja perizinannya, kita bisa dapat profit berapa sih kalau kita masang solar cell, silahkan dibuka websitenya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Jadi di sana contohnya ini ya, bisa kita tahu bahwa kalau mau masang perizinannya apa saja. Dan ini salah satu aplikasi di Indonesia udah yang sangat besar nih, di tahun 14 Maret 2020 ada ladang panel surya solar farm terbesar di Indonesia di Minahasa. Nah, namun apa yang kalau kita lihat aplikasinya ini? Kalau kita tahu ya, solar farm membutuhkan lahan yang besar ya kan ya, lahan yang besar untuk bisa diaplikasikan. Nah, berarti kan ini kalau lahannya udah dipakai jadi solar farm seperti ini ya udah gitu doang kan, nggak bisa dipakai buat apa-apa lagi gitu. Sehingga tentu keterbatasan lahan akan menjadi isu baru kan ya untuk aplikasi ladang panel surya skala besar. Nah, oleh karena itu apa solusinya dari pemerintah Indonesia gitu ya? Kita bisa mengadopsi rooftop solar application. Jadi kita pasang di atas gedung-gedung seperti itu. Nah, kalau dipasang di gedung-gedung gitu ataupun yang tadi ya, kita bisa dapat profit berapa. Nah, kalau ini adalah feed-in tarif untuk listrik dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Ini adalah nilai keuntungan yang bisa kita dapat, feed-in tarifnya. Jadi kalau kita pasang dan kita menghubungkannya dengan sistem, dengan PLN, on-grid gitu, kita akan dapat 25 sen US dollar per kilowatt hour untuk 10 tahun pertama. Kemudian, di 10 tahun kedua, maka nilainya akan turun jadi 13 sen US dollar per kilowatt hour. Kenapa begitu? Nah, ini ada hubungannya sama cost of electricity kemarin. Kenapa di awal kita dapatnya tinggi gitu ya, 25 sen, namun seterusnya adalah 13 US dollar. Karena di awal kita perlu capital cost yang besar, modal yang besar ya kan, untuk bisa membuat power plant kita. Namun setelah berjalan dan setelah terkoneksi, tentu kita tidak memerlukan apa-apa selain biaya maintenance dan operasi, ya kan? Biaya maintenance ataupun biaya operasional maksudnya. Sehingga disitulah kenapa feed-in tarifnya untuk 10 tahun kedua turun jadi 13 sen. Karena di sini nih kita kayak tinggal menghasilkan saja, tidak keluar modal lagi lah. Nah, untuk syarat-syaratnya secara detail ini adalah seperti ini, di mana dalam membuat power plant skala besar, kita harus memperhatikan tenaga kerja dalam negerinya berapa persen dari keseluruhan. Kadang kita kan tukang-tukangnya itu dari Indonesia, tapi engineer-nya kita ngambil dari luar negeri. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Padahal juga kita di Indonesia nih orang pintar nggak kurang ya. Jadi, tentu bisa kalau mau TKDN-nya itu lebih dari 40% seperti itu. Namun kadang kenapa kita masih harus memperkerjakan orang luar negeri? Karena peralatan yang kita gunakan itu tuh datangnya masih dari luar negeri gitu, bukan dari hasil kita buat sendiri. Dan akhirnya kan tentu ketika kita membeli barang, kita dapat garansi, kita dapat suatu feature ya dari barang tersebut, salah satunya adalah engineer yang bisa memasangnya. Nah, dari situ jadi juga perlu diperhatikan buat teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya gitu. Nah, ini adalah feed-in tarif yang bisa kita lihat di regulasi yang ada di ESDM
jurusan EBTKE ya. Banyak fit-in tarifnya, nggak hanya PV, ada juga biomas, surya, pembangkit tenaga panas bumi, seperti itu. Nah, kalau itu tadi kan skala besar. Nah, tapi kan kita tahu bahwa akan ada isu keterbatasan lahan kalau skala besar terus gitu kan ya. Kecuali untuk di daerah-daerah yang masih tertinggal ataupun yang daerah Indonesia Timur seperti itu atau yang remote area. Nah, untuk yang di dalam kota tapi pingin juga pasang PLTS, kita bisa menggunakan yang skema PLTS atap. Gimana caranya? Kita harus mengajukan permohonan, dievaluasi oleh PLN, dan bila disetujui kita harus menyewa jasa untuk jasa yang tersertifikasi gitu ya, untuk bisa memasang PLTS. Setelah dipasang, dilihat SLO-nya ada atau enggak, terus KWH meter kita nanti juga bukan KWH meter biasa yang hanya mencatat pemakaian daya, tapi bisa jadi KWH meter ekspor impor atau disingkatnya KWH meter eksim. Nah, kemudian ya udah tinggal kita pakai aja gitu tenaga suryanya. Nah, ini untuk diagram instalasi sistem PLTS atapnya. Seperti biasa sebenarnya, namun karena tujuannya adalah on-grid, tentu kita perlunya inverter di sini ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ketika kita mengaplikasikan PLTS atap ini, itu apa namanya? Ini, bahwa 100% kapasitas maksimum sistem PLTS atap adalah 100% dari daya yang tersambung ke pelanggan. Namun, surplus energinya itu cuma 65% aja yang bisa dikurangkan ketagihan. Paham nggak? Jadi kalau kita dapatnya 100 kilowatt, cuma 65 kilowatt aja yang bisa kehitung buat ngurangin tagihan. Jadi, ya lumayan lah dapat untung. Untungnya apa? Bayar listriknya tidak semahal yang biasanya. Ya kenapa? Ya karena kita mensuplai sendiri sebenarnya kebutuhan listrik kita gitu kan ya. Nah, inilah kira-kiranya. Nah, yang penting, yang menarik lagi adalah kita sebagai engineer tentu harus bisa merancang sebuah sistem itu tuh berbasis dengan tujuan apa yang ingin kita raih gitu kan ya. Kalau dengan 65% ini sebenarnya kalau kita proyeksikan ke 25 tahun lagi, akankah investasi kita itu akan memberikan profit yang maksimal? Seperti itu. Jadi ini juga salah satu ide yang menarik kalau mau dibuat TA gitu ya. Kira-kira dengan pemasangan 4 panel ini di 25 tahun, akankah profitnya sebanding dengan capital investment yang digunakan di awal? Seperti itu. Karena ternyata fit-in tarifnya atau kebijakan ekspor impornya hanya 65% yang bisa digunakan untuk mengurangi tagihan. Nah, misalnya kita pun ternyata di luar dari ekspor impor gitu ya, kita ingin membuat suatu proyek PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, karena proyek jangka panjang itu tuh apa namanya, constraint-nya adalah profit, dan profitnya harus dalam jangka panjang, tentu kita harus ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Satu, kapasitas instalasinya itu sebesar apa, gitu ya. Misalnya nanti tanahnya yang tadi ya, misalnya kita lihat yang di Minahasa kan luas banget tuh. Lahan sebesar itu tuh nyewakah atau itu sudah tanpa biaya lagi gitu dalam pemakaiannya. Kemudian dilihat berapa nilai rate inflasinya. Karena ini urusannya nanti sama untung di 25 tahun lagi gitu kan. Terus kalau capital cost-nya itu tuh uangnya dapat dari mana? Dari pinjam di bank atau uang sendiri gitu. Kok pinjam di bank bunganya berapa? Seperti itu. Dan
Kalau kita nanti sudah terpasang, dapat feed-in tarifnya berapa? Itu juga harus diperhatikan. Dan ini, seperti yang saya bilang, bahwa kita punya first, second, and third generation dari PV panel gitu kan ya. Dan itu juga perlu kita perhatikan. Kita mau pakai yang mana ya, yang bisa memberikan hasil terbaik dari energy project kita. Dan setelah kita tahu panel apa yang mau dipakai ya, monokristalin, polikristalin, atau thin film, kita lihat di pasaran ada apa aja mereknya. Nah, ini manufakturernya ya, yang kalau dari manufakturer yang di Taiwan, itu kayak gini, judul-judulnya, Jintech, Motech, T-Sec gitu ya, TSMC, ini adalah solar panel manufacturer, dan ini adalah tipenya. Terus ini kapasitasnya kan sebenarnya mirip-mirip ya. Nah, ini efeknya dengan size-nya. Dan efisiensi, serta yang perlu diperhatikan, temperatur koefisiennya. Kenapa? Karena tentu kapasitas yang terbaik yang bisa kita atur untuk suatu plan itu sangat tergantung dari efisiensi si modul solar panel ini. Dan efisiensi ini juga sangat bergantung dari temperature coefficient setiap modul, ya enggak? Sehingga itu sangat, gimana ya, harus diperhatikan kesinambungannya. Nah, setelah kita tahu tadi PV panelnya seperti apa, tentu juga ini juga nggak kalah penting. Lokasinya di mana nih? Lokasinya di mana, terus curah mataharinya nih apakah sepanjang tahun akan ada terus? Misalnya ada pun variasinya seberapa besar, seperti itu. Nah, itu jadi harus diperhatikan. Nah, dari mana data-data ini bisa didapat? Yang ini data bisa didapat dari pengukuran langsung, dan kalau pengukuran langsung 1 bulan saja data itu tidak cukup. Harus at least 1 tahun atau 2 tahun untuk PV panel. Ya, begitu. Atau kalau nggak mau pengukuran langsung, pendekatannya dengan mencari weather station atau yang lewat NASA tadi. Nah, sekarang, kalau research, kalau kita ngomongin research tentang energi baru terbarukan gitu ya, atau di solar panel, misalnya ternyata kita satu kan yang bisa diolah, bagaimana membuat MPPT. Yang kedua, bagaimana mengkombinasikan modul tadi agar maksimal dan bisa dimanfaatkan untuk sistem, entah itu rumah tangga, gedung, atau apapun itu yang pakai beban AC ataupun beban DC atau beban integrasi dengan existing condition-nya. Ada lagi komponen riset yang bisa ditambahkan. Nih ya, saya mau berbagi. Ini salah satu penelitian saya waktu S3, dan di sana saya bermain dengan data yang bisa didapatkan dari energi surya yang bisa didapatkan per harinya gitu. Jadi ada historical data berupa PV power generation, dan kita tahu ya bahwa PV power generation itu tidak akan sama setiap harinya, ya kan? Karena ada variasi berdasarkan cuacanya, berdasarkan mungkin modulnya, seperti itu. Nah, di sini yang bisa kita mainkan sebenarnya adalah ketika yang kita miliki, kita nggak mau mainan dengan MPPT, kita nggak mau mainan dengan kombinasi modul gitu ya, tapi kita pengen melihat variasi dari tegangan, variasi dari power generation-nya tadi. Kita bisa mempelajari karakteristiknya gitu ya, agar kita tahu nanti misalnya untuk prediksi ketika next day, hari besok atau seminggu lagi, kira-kira seberapa berbedakah nilai prediksinya itu dengan aktualnya gitu. Nah, dari situ teknik kita jadi bisa membangun sebuah teknik prediksi. Prediksi dari apa? Prediksi dari PV power. Bagaimana caranya? Bagaimana pendekatannya? Kita bisa gunakan
kecerdasan buatan. Kita bisa gunakan model prediksi. Pakai apa? Pakai neural network. Neural network apa? Neural network kan banyak ya. Kalau saya di sini pakai convolutional neural network. Kenapa ini dipilih? Agar bisa mengakomodasi berbagai tipe input variabel. Input variabelnya apa? Nah, di sini kita kan ini sedikit tentang PV power generation prediction method-nya ya. Ada banyak input variabel yang bisa kita integratekan ke model prediksi kita. Nah, kalau di saya idenya adalah apa saja data yang kita punya. Oke, kita tahu dulu, oh ada historical data. Berarti dari historical data historis dari generation-nya, terus ada data dari suhunya, data dari rata-rata dayanya, gitu ya. Kemudian dari cuacanya pun ada macam-macam, ada maximum temperature, minimum temperature, humidity, ada tipe harinya apa, panas apa, hujan atau berawan, seperti itu. Dan kita bisa kondisikan kita mau pakai data benar-benar 1 hari penuh atau hanya di jam-jam yang sama atau 3 jam terakhir, seperti itu. Dari sini kita bisa atur CNN-nya seperti apa inputnya, dan kita lakukan training. Setelah di training akan ada model cuaca dan ada model forecasting untuk tiap-tiap cuacanya. Nah, model yang sudah di training inilah yang digunakan untuk testing dengan data yang baru, maka akan didapatkan hasil prediksinya. Nah, ini apa sih yang menarik nanti kalau misalnya kita ambil riset tentang ini? Yang menarik adalah bagaimana kita bisa menyusun datanya agar bisa diolah oleh model prediksi kita. Nah, kalau pakai CNN, kita bisa, karena CNN itu convolutional neural network itu biasanya mengolah image. Tapi yang saya punya cuma data historis. Data historis artinya apa? Cuma angka-angka saja. Nah, dari situ, angka itu saya bentuk agar menyerupai image dan bisa berlayer-layer. Nah, disinilah yang menarik, yang bisa diutak-atik gitu, kalau kita ternyata ngambil riset tentang ini. Bagaimana kita mengformulasikan input variabel apa yang baiknya digunakan di model prediksi kita. Lalu apa lagi yang harus diatur? Yang harus diatur adalah model prediksinya itu sendiri. Karena pakai CNN, strukturnya seperti ini. Akan ada convolutional layer, batch normalization layer, ReLU layer, max pooling, fully connected. Hingga ke softmax, dan goalnya apa? Mau dipakai buat klasifikasi atau buat regresi. Terus apa? Kalau sudah ada gini gampang dong, Bu. Sudah dijalanin aja gitu kan ya. Nah, yang menariknya lagi adalah convolutional layer ini ataupun max pooling layer ini harus di-adjust, harus diatur. Kita perlu berapa layer ya agar hasil prediksinya bagus. Nah, jadi itu permasalahan yang kedua. Selain mengatur bagaimana input variabelnya, mengatur banyaknya dari convolutional layer ataupun max pooling layer dan parameter-parameter yang digunakan di model prediksi ini. Nah, outputnya apa? Apa yang harus kita perhatikan? Karena ini teknik prediksi, tentu semakin dia dekat dengan actual condition-nya, itu akan semakin baik gitu ya. Dan disitulah berarti kalau parameternya udah kita tentukan, oke, convolutional layer-nya pakai 3, max pooling-nya pakai 2 gitu. Ternyata hasilnya baik, error-nya antara actual dengan prediksi itu sedikit. Oke, berarti kita bisa asumsikan bahwa model yang kita bangun itu sudah baik. Terus, kalau cuma sehari, pasti ya bagus, ini kan pasti dipilih yang terbaik gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana model kita bisa retain, bisa mempertahankan akurasinya ketika window observasinya, jendela observasinya diperpanjang, nggak hanya sehari, tapi bisa jadi 3 hari. Apakah hasilnya akan masih tetap sama? Dia bisa mempertahankan akurasinya. Nah, kalau sudah, oh ternyata bisa, berarti ya bagus. Nah, sekarang yang menarik lagi adalah sudah kita perpanjang jadi 3 hari, oke, sudah bagus, apa iya? Bagus, kan itu
kita cuma mengecek berdasarkan metode yang kita propose di awal kan. Nah, makanya kita perlu membandingkan dengan metode lain. Nah, dengan metode lain ini kita harus pilih metode yang terbaru. Agar apa? Ya, agar hasil kita benar-benar signifikan, lebih baik dari metode terbaru yang ada hingga saat ini. Oleh karena itu, ini propose method saya, Convolutional Neural Network yang dioptimize dengan Salp Swarm Algorithm. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Dengan metode biasa yang tanpa optimisasi dan dengan metode yang juga baru, LSTM ya, Long Short Term Memory Neural Network, dengan SVM ini yang agak lama, tapi dioptimasi juga dengan SSE. Ternyata hasilnya kalau kita lihat propose methodnya bisa mempertahankan di mana yang lain itu melengse gitu ya dari actual conditionnya. Nah, disitulah akhirnya kita bisa tahu bahwa model kita ini lebih baik dan kita bisa buktikan bahwa dia memang lebih baik ketika kita bandingkan dengan benchmark algorithm. Ya, ini untuk hasil simulasinya gitu ya. Jadi maksud saya memberitahu ini adalah memberi kalian insight bahwa energi baru terbarukan itu masih sangat luas aplikasinya. Kalian yang senangnya dengan power converter, maka bermainlah kalian di MPPT. Tapi tidak menutup kemungkinan MPPT itu bisa dikombinasikan dengan kecerdasan buatan gitu kan untuk mencari parameter terbaiknya seperti apa. Seperti yang saya lakukan di riset saya tahu model prediksinya apa, tapi saya bisa mengintegrate kecerdasan buatan untuk apa? Untuk mengadjust nilai parameter dari convolutional layer ataupun max pooling layernya seperti itu, ataupun untuk memilih input variabel apa kombinasinya yang baik agar bisa mendapatkan output yang diharapkan seperti itu. Dan ini kan kalau nggak suka konverter ya, jadi bisa ke arah sini, ke membuat model prediksi. Nah, kalau S3 kan hal ini dikerjakan sendiri gitu ya. Tapi untuk anak S1 sebenarnya kalian buat ini saja satu, itu sudah jadi TA sendiri. Kalian buat ini satu, itu sudah jadi TA sendiri. Jadi ini bisa dikerjakan oleh 1, 2, 3, 6 orang aslinya. Jadi gitu. Nah, tapi tentu kan tidak menarik ya kalau kita hanya mengerjakan satu saja. Kita tahu ini bagus, tapi kita bagusnya tidak relatif terhadap yang lain gitu ya. Bagus di kita sekarang mungkin belum global optimumnya gitu loh. Ya, kurang lebihnya gitulah. Nah, ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada komentar? Silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Ya, siapa ini yang mau bertanya? Pertanyaannya ada di komen. Ada di kolom di kolom komen, Bu. Wow, panjang sekali. Baik, siap. Pertanyaannya adalah riset sun tracking solar tracker pada PV. Menurut Ibu, apakah sun tracking pada PV itu efektif untuk diimplementasikan di rumah atau di perusahaan? Karena saya melihat pada perumahan ataupun perusahaan sudah menerapkan renewable energy, tapi tidak menggunakan sistem sun tracking. Oke. Ataukah memang efektif hanya saja risetnya kurang jauh sehingga belum bisa diimplementasikan secara masif? Baik, untuk pertanyaan ini sebenarnya terima kasih Iqbal ya sebelumnya telah bertanya, Iqbal Sugiharto.
Untuk solar tracker itu sebenarnya udah masif di luar negeri gitu ya. Jadi solar tracker itu sudah diimplementasikan sebenarnya, tapi kenapa di Indonesia tidak? Karena Indonesia berada di Khatulistiwa, di mana apa? Pergerakan mataharinya sepanjang tahun itu kurang lebih sama. Beda-bedanya itu cuma 5 menit gitu paling per hari. Beda kalau di saya aja ya, yang di Taiwan ini berbeda sekali gitu. Kalau kita tinggal di Khatulistiwa dengan agak jauh dari Khatulistiwa, karena pergerakan mataharinya itu akan bergeser gitu. Bergeser. Mungkin di bulan-bulan September ini dia jam 6 pagi itu belum terang, tapi jam 5.30 sore itu sudah sangat gelap, udah maghrib. 5.30 itu sekarang. Berbeda kalau nanti bulan Februari, jam 5 pagi itu sudah terang gitu ya, udah kayak jam 7 di Balikpapan, dan malamnya itu jadi jam tujuan itu baru mau mulai maghrib. Paham nggak? Sehingga sangat penting adanya solar tracker di negara-negara yang jauh dari Khatulistiwa. Dan bila kita ternyata ada di Khatulistiwa, ya alhamdulillahnya, karena pergerakan mataharinya itu cenderung stabil, that's why banyak yang gak usah pakai aja sun trackingnya, toh dia akan diem aja gitu kan, ya nggak? Diem aja, dan akhirnya kalau suatu engsel itu dibuat diem, tentu malah nambah-nambahin biaya operasi. Ya udah, kita buat dia stationary aja. Kurang lebihnya gitu. Menjawab ya, Iqbal? Iqbal hilang kah? Oh, oke, baik. Iqbal sudah oke. Sekarang Dandi ini bertanya, apabila ingin mengangkat tema riset MPPT, tunggu ya Dandi, saya kecatat dulu. Apakah juga perlu membandingkan dengan metode MPPT yang lain? Baiknya perlu. Jadi, baiknya perlu. Kenapa? Agar kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini nih signifikan. Kan kenapa sih sebenarnya kita ngelakuin riset? Kenapa kita sekolah gitu ya? Agar bisa mempelajari fenomena itu, dan kita harus bisa menemukan, ya kan ya? Bukan hanya, oke, saya sudah tahu gitu. Tapi harus bisa melihat signifikansi dari yang kamu kerjakan ini nih, apakah bisa menyumbang inovasi ke dunia riset itu atau tidak gitu. Nah, bagaimana cara tahu signifikansi dari yang kamu kerjakan? Tentu dengan membandingkannya dengan metode lain. At least satu gitu. Jadi sebaiknya satu, dan yang sederhana aja gitu, bahwa misalnya yang awalnya dipakein optimasi atau fuzzy misalnya gitu ya, yang kamu kerjakan sekarang pakai fuzzy. Dibandingkannya dengan yang metode MPPT, perturb and observe yang secara manual gitu. Nah, nanti dari situ kan kelihatan signifikansinya. Oh, dengan pakai fuzzy ternyata lebih gampang, lebih mudah dipahami, dan lebih berjalan secara closed loop daripada yang metode perturb and observe biasa. Gitu, Dandi. Menjawab nggak? Oke. Terus, oke, Akbar. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Jadi gini, sebenarnya untuk anak S1 tuh membandingkan itu nggak terlalu tidak ditekankan sebenarnya. Tapi itu anak S1 tuh goalnya adalah kalian bisa mengaplikasikan suatu metode yang udah kalian pelajari selama kalian sekolah. Dan tapi nggak hanya yang simple gitu ya, tapi bagaimana mengintegrasikan semua knowledge yang kalian punya, tapi berdasarkan bidang minat kalian, kayak berdasarkan minat kalian ke arah mana. Nah, namun di seminar proposal ataupun misalnya nanti kalian seminar hasil gitu ya, pasti kan ditanya ya, dari mana Anda tahu bahwa riset yang kalian lakukan ini benar gitu, atau riset yang kalian lakukan ini lebih baik. Nah, untuk menjawab itu kan kita nggak bisa ngomong, karena dosen pembimbing saya bilang harus pakai metode ini Bu, atau
kalian dengan alasan karena saya baca di paper seperti ini nih bagus Bu. Nggak bisa seperti itu. Kalian harus menyediakan evidence-nya. Evidence-nya apa? Ya dengan membandingkan metode kalian dengan satu saja metode yang telah ada juga gitu. Nah, yang baiknya adalah memilih benchmark yang kekinian, jangan yang benchmarknya zaman dulu banget, sehingga ya pasti lebih baik gitu. Ya kurang lebih gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Asari Kemal Abdul Nasir. Jenis solar panel concentrating collector, apakah jarak pantulan, jenis bahan untuk memantulkan cahaya dan jumlahnya mempengaruhi kualitas dari sinar UV-nya, Bu? Dan jenis bahan apa yang baik? Tentu iya gitu ya. Nah, ini kalau soal bahan apa yang baik untuk reflektor, biasanya dia pakai kaca sih, pakainya kaca gitu ya. Nah, kacanya ini tinggal dipilihnya yang tebal atau yang tidak gitu. Nah, di sini juga kalau dia reflektor tentu gimana ngomongnya ya? Kalau dia reflektor tentu bahannya kaca gitu kan ya, tapi bukan kaca bening, tapi kaca yang memang bisa memantulkan gitu. Dan karena yang dipilih ini kalau untuk solar concentrating itu mengumpulkan panas, sehingga biasanya bahan yang dipilih adalah yang kaca dengan absorban hitam warnanya di belakangnya. Jadi kayak kaca tapi habis itu dicat hitam di belakangnya. Seperti itu. Dan jenis bahan apa yang memantulkan cahaya itu tadi jumlahnya mempengaruhi kualitas dari sinar. Ya, jumlahnya bukan tentang jumlah gitu ya, tapi lebih ke arah model concentrating lempengnya tadi. Yang kayak saya bilang, misalnya dia kalau dia rata gini, misalnya dia rata, tapi mataharinya anggap ini bukan di khatulistiwa ya. Dia gini, terus dia cuma mataharinya kan jalan dari sini ke sana gitu ya. Kalau dia rata gini kan berarti pada kondisi ini aja nanti dia bisa 90 derajat, tapi di sini dia tidak akan 90 derajat. Sehingga efisiensinya hanya akan baik ketika dia pas di 90 derajat. Beda kalau parabolik seperti ini, atau paraboliknya dibuat seperti ini, gini. Pas ada sinar matahari seperti ini datang, 90 derajatnya mungkin di sini, ya kan? Nah, mataharinya bergerak 90 derajatnya di sini. Bergerak lagi 90 derajatnya di sini. Terus bergerak lagi 90 derajatnya di sini. Dan akhirnya kondisi di mana si concentrating panel ini bisa menangkap pantulan terbaiknya lebih banyak range-nya ya kan daripada yang flat plate tadi. Gitu. Jadi bukan tentang kualitas bukan tentang jumlah si concentrating kolektornya, tapi sebenarnya ke desain parabolik atau flat plate-nya tadi. Kurang lebih gitu Asari. Semoga menjawab ya. Kalau untuk reflektor biasa aja. Oke. Ini ada lagi Nurhalizah. Dia bertanya tentang pemasangan posisi panel itu disesuaikan di khatulistiwa. Terus, jika posisi kurang pas, waktu hanya sedikit, walau hanya sedikit dengan khatulistiwa, ini maksudnya dia bukan di Indonesia gitu kah masangnya, mungkin agak di Malaysia yang agak geser dari khatulistiwa gitu ya, mungkin ya. Nah, sebenarnya Iya, Bu. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Misalnya seperti itu, yaitu tadi, apa yang harus kita perhatikan? Lokasi, lintang, dan bujur si site. Si lokasinya tadi itu di mana? Gitu. Dan kalau kita cuma browsing gitu kan, itu kan hanya approach ya, tidak itu hanya approximation, tapi nggak tepat di lokasinya. Nah, yang benar adalah ngukur beneran, pakai kompas mungkin ya, lokasi kita tuh di mana, sampai kemana gitu, range-nya. Lalu, diamati pergerakan mataharinya. Nah, ada baiknya kita gunakan yang namanya, sky camera. Jadi di site itu dipasang sky camera yang fish eye lens gitu, paham nggak?
fish eye yang jadi bisa gede gitu loh pandangannya, ya kan. Dari situ kita nanti tahu, oh di jam sekian mataharinya dari sini, oh di jam sekian dia berubahnya seperti apa, dan akhirnya kita bisa menempatkan solar panel kita dengan tepat gitu. Jadi asal kita melakukan pengamatan di awalnya itu benar dari segi lokasi dan dari segi mataharinya ini bergerak dari mana ke mana gitu ya. Ini bisa dipakai pengamatan ini bisa digunakan untuk penempatan panel surya jangka panjang gitu. Gitu ya. Karena itu tadi saya bilang kenapa kalau kita beli solar panel harusnya ada garansi dan ada kayak maintenance and operation cost-nya itu udah include semua di awal. Karena mungkin tiap 6 bulan sekali si operator tuh harus ngecek. Kalau dia nggak tinggalnya di Katulistiwa, itu tadi yang saya bilang, pergerakan matahari ini tuh akan berbeda untuk 3 bulan awal atau 3 bulan akhir gitu, di dalam 1 tahun. Sehingga harus di-adjust kan posisinya, panelnya pun harus diarahkan ulang, seperti itu. Menjawab ya, Nurhaliza? Baik Bu, terima kasih Bu.